Masih bersama saya Aiman Wicaksono, Anda menyaksikan Rakyat Bersuara. Ada kampus-kampus teman-teman di sini dari Universitas Indonesia. Mana suaranya? Dari UIN, Syarif Hidayatullah. Ya. Suaranya mana? Oke. Dari Atmajaya. Dari BSI ya. Dan di sini ada dosennya juga. Dosen Universitas Indonesia ya, dosen UI. Bung Rocky Gerung. No Rocky no party. Awas. Saya sengaja undang Bung Rocky dulu sebelum saya mendengarkan jawaban dari Bung Natalius Pigai. Tapi saya nanti akan ke Bung Natalius Pigai. Izin ya Bung Natalius. Bung Pigai, saya ingin ke Bung Guntur Romli dulu. Tadi kan bicara 01 ya. Datanya apa sih? Kasih bocoran dong, bocor halusnya. 03 bocor halusnya apa nih? Apa yang bisa disampaikan? Kok sampai sekarang belum kedengeran? Apa sih kira-kira bukti yang akan diajukan? Nggak perlu banyak, tapi supaya publik juga paham. Oh iya ya, ada ini yang nanti mungkin akan dibawa. Silakan. Ya, kalau bicara soal bukti saya sepakat dengan Bung Refli tadi bahwa itu nanti urusan belakangan. Setelah ada angket, kemudian juga gugatan di MK. Tapi pada intinya kita kan sebenarnya merasakan bahwa pemilu kali ini ada anomali. Ada keganjilan, ada keanehan. Bukan hanya dirasakan oleh misalnya kalau kita melihat hasil quick count dan kalau kita mau percaya. Bukan hanya dirasakan oleh pihak yang kalah. Tapi juga menurut saya juga pihak yang merasa menang juga merasakan keanehan. Misalnya suaranya Mas Ganjar kalau kita percaya pada quick count itu di bawah suara partai. Ini anomali yang pertama. Selain split tiket voting. Ya, kemudian kedua di Gerindra juga merasakan yang sama. Ya. Kok bisa suaranya nomor 3 padahal capresnya adalah orang Gerindra. Satu putaran. Ya, kemudian juga misalnya di pihak Nasdem kemudian PKS juga merasakan yang sama. Itu kan. Ternyata suaranya di bawah PKB. Oke, itu kan fenomena. Tapi kalau bicara soal angket, bicara soal MK harus Nah, ini saya bicara karena ini kayak kita mau masuk tentang soal merasakan kecurangan, merasakan keganjilan, merasakan keanehan yang semua orang merasakan itu. Termasuk juga misalnya hasil suara pemilu di luar negeri. Pemilih luar negeri yang rata-rata dalam setiap pilpres itu biasanya yang menang di pemilu luar negeri itu di dalam negeri juga menang. Oh itu, nah, jadi siapa yang menang di pemilu luar negeri ada pola seperti itu. Lihat saja 2000, lihat saja pemilihnya SBY kemudian Jokowi ya dalam setiap pilpres ada pola seperti itu. Nah cuma sekarang kan maka disebut dengan anomali. Nah anomali itulah yang dirasakan semacam ada kecurangan itu. Karena misalnya kenapa kok luar negeri itu Pak Ganjar bisa menang? Apakah misalnya karena disebut dengan anomali, berarti kalau anomali itu berarti ada intervensi. Ketika mengubah pola yang selama ini yang ada intervensi, ada yang disebut dengan operasi terhadap pemilih. Nah mungkin pemilih luar negeri tidak kena operasi karena mereka tidak ada yang namanya aparat, tidak ada yang namanya penyelenggara yang ini bisa harus dibuktikan loh, kalau enggak makanya kita bicara, kita merasakan ya. Mas Eman jangan takut, kita bicara soal konteks kebebasan Mas Eman. Tenang aja. Media. Ya kan? Tenang aja. Karena nanti kita akan semuanya akan kita buktikan dalam gugatan di MK dan juga di angket. Aiman ini bisa jamin nggak kita ngomong ini bebas gitu? Ini kan susah juga nanti tiba-tiba habis ngomong dilaporin kita. Ya, karena ini pengantar. Nggak mungkin dilaporin dong, ini forum ilmiah kok. Santai aja. Santai aja. Jadi, tapi bentar. Jadi Bung Aiman ya. Tapi di zaman Pak Prabowo misalnya, ini kita sekali lagi ya belum mengumuman, tapi saya mau tanya di zaman Pak Prabowo nggak akan ada yang berubah soal demokrasi? Saya kan pembela kemanusiaan yang selalu ada di belakang Prabowo pada saat setiap debat. Dan ya nggak mungkin lah, itu bukan jiwa Prabowo. Anda bayangkan Prabowo itu ya garis keempat tahun 98. Garis pertama komando utama itu presiden. Komando lapisan kedua Panglima TNI. Lapisan ketiga Kepala Staf Angkatan Darat. Lapisan keempat Pangkostrat. Sampai sekarang Prabowo disalibkan terus menerus. Dituduh orang yang bersalah, praduga bersalah. Pak Prabowo tidak pernah bilang, artinya mana ada di seluruh dunia, coba tunjukkan kepada saya di dalam sistem militer
itu tidak ada perintah dari atasan. Ini Tapi maksudnya semua ditanggung oleh Prabowo. Itulah orang baik orang itu. Ini maksudnya apa? Pak Prabowo itu baik. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, mana ada kalau Prabowo itu otoriter. Mending dia beli partai baru. Uangnya banyak kok. Tapi dia dirikan partai bertahun-tahun. Kalah demi kalah. Karena Pak Prabowo tidak mengerti cara curang. Kan beli partai juga Kalah belum tentu, terus kan, beli karena partai belum tentu sukses. Karena Ada contohnya gagal kami timnya juga. Pak Prabowo itu tidak mengerti cara curang. Yang tahu curang itu adalah yang sono-sono itu, yang sudah berkali-kali curang itu. Benar nggak? Kalau kami tahu cara curang, mungkin 2014 kami menang. 2019 kami menang kalau kami tahu cara curang. Katanya dulu-dulu, kalau sekarang beda. Ya bagaimana cara belajarnya? Oh nggak ada gurunya kok. Ya. Gak ada gurunya. Gurunya ada parkir di partai-partai yang Nggak ada pendukung. gurunya katanya. Enggak, gurunya kan ada di partai-partai yang Kan sono. gurunya kan bersatu sekarang. 2014, Jadi- 2019 gurunya kemudian ngajarin kan. Oh enggak, Pak Jokowi kan bukan gurunya. Kan kalian sendiri yang mengatakan Pak Jokowi itu bukan orang yang mengambil keputusan tunggal. Yang pengambil keputusan tunggal itu ada di 01 dan 3. Ini makin ke Itu depan, saya makin khawatir ada yang melaporkan nanti. Jangan, Jadi- kita stop sini aja. Kita stop sini aja. Bukan. Jadi percayalah Pak Prabowo adalah manusia demokratis. Semua orang bebas bicara, tapi jangan menyerang Dan individu. ketika nanti misalnya dinilai kemudian ada permasalahan dalam demokrasi, maka Bung Pigai menjadi orang pertama yang akan mengkritik Pak Prabowo. Berani ngomong? Oh, itu sudah pasti dan saya tidak akan kritik karena Pak Prabowo pasti berdemokratis. Oke, baik. Ya, kita Tidak akan lihat. kritik. Oke, kita berikan. Kita lihat aja. Saya pikir, oh pasti saya akan melakukan itu. Ternyata, oh pasti saya tidak akan kritik. Ya sudah, nggak apa-apa. Itu pendapat, kita hargai. Ya, Bung Bang Rom. Eman, jadi kembali ke soal anomali dan keganjilan, keanehan itu yang kita rasakan sebagai Sebelum brother, dugaan gini, saya mau nanya. kecurangan. Ini brother ini Pak Guntur ini lebih banyak bilang anomali pemilu kali ini dibanding 2019. Bisa dijawab juga oleh Bang Rocky. Pemilu kali ini paling buruk atau 2019? Saya mau pemilu nanya. kali ini tentu saja. Oke, yang paling Bang buruk. Rocky, buruk nggak pemilu kali ini dibanding 2019? Saya nanya dulu. Ini Jangan penting. bangunin macan tidur. Nggak apa-apa, silakan macan ini juga lebih macan. Buruk nggak? Saya nanya Bang Rocky jawab dulu, singkat aja. Iya, saya takut menjawab macan, menjawab kucing saya berani. Berarti Bang Rocky takut menghadapi saya. Bukan takut menjawab pada kucing itu. Begini, kucing mau menjawab sekarang. Kucing kadang-kadang gini, ibarat gajah kan. Gajah nggak pernah bunuh semut Pak, tapi semut bisa menyengat gajah. Jadi kalau di sana gajah, di sini semut. Dia nggak akan pernah. Terlepas dari itu. Gini. Karena itu metafornya dimengerti. Kucing itu punya 9 nyawa, itu Ya. masalahnya. Jadi pertanyaan saya, Maksudnya apa Bung Rocky? pemilu kali Jawab, ini maksudnya gini. Kaitannya apa tuh? Saya mau nanya, pemilu kali ini lebih buruk dari 2019 nggak? Saya tunggu rakyat bersuara melalui Oh, itu angket. berarti takut kalau saya jebak. Bukan apa pertanyaannya, Pigai? Saya mau jebak. Ya, jebak aja coba. Ini saya jawab dulu. Saya mau jebak, pemilu kali ini lebih buruk dari 2019 nggak? Parameternya lebih buruk dari. Problem kita jujur atau tidak pemilu Gini, hari, bukan ya. dibandingkan. Pemilu Kenapa? itu adalah etalase nilai demokrasi, hak asasi manusia, perdamaian dan keadilan. Enggak, itu enggak ada Saya urusan jelasin dengan- dulu. Gini. Dengar dulu. Oke. Kalau 2019 itu 775 orang nyawa manusia mati. Hari ini tidak ada. Ada 125. Ada Bung Pigai. Anda jangan 100 berapa? 125. Ya, menutupi. dari sisi kuantifikasi angka, perbandingan 700 Orang mati nggak bisa dilihat hanya sebagai angka. Enggak, saya mau Bung Pigai. angka kuantifikasi. Orang meninggal satu pun bermasalah. Jadi jangan dilihat hanya statistik. Satu ya, 775 dibanding 100 sekian. Satu ya. Yang kedua, pemilu 2019, Rocky Gerung, Natalius Pigai dilaporin polisi, diperiksa. Bahkan Pak Prabowo calon presiden aja mau dipanggil Pak.
Baru saya datang berkali-kali ke Pak Tito. Saya bilang, ngapain Pak? Kok calon presiden Bapak mau panggil? Dia bilang, oh saya gertak aja katanya. Ini televisi biar dengar. Saya pelakunya kok. Jadi hari ini yang ini yang dianggap di samping kriminalisasi Bung Pigai. cuma Bung. satu orang namanya Yang di Aiman samping Anda itu Wijaksono. dipanggil polisi, Bung. Tersangka Hari ini sekarang. pemilu kali ini yang dianggap kriminalisasi hanya satu orang namanya Aiman Wijaksono. Kalau Yang ditangkap ada. 2019 berapa puluhan orang, ini Rocky, saya, kami dua korban. Jadi anomali dan buruk nggak pemilu ini? Angka ini Pak, data ini Pak, mau pakai data yang tadi, data dari media. Tapi saya nggak setuju kalau bicara soal perbandingan angka. Ini Harus nyata. diakui bahwa ada dan itu cacat dalam demokrasi. Ya ini kan nyata, saya sampaikan data. Semua orang tahu, ada juga tahu kok. Iya, artinya tidak bisa Sekarang dibandingkan kemudian bukti. ketika angka Sekarang itu saya kemudian lebih bilang banyak bukti. dan lebih sedikit. Kalian mau ajukan bukti pakai Tempo, pakai Dirty Vote film yang diambil dari cuplikan-cuplikan media. Brother, sarjana hukum, ahli hukum, brother juga sama. Semua media atau dokumen apapun harus sah dulu di pengadilan. Bawa dulu dari Tempo punya itu dan media-media itu disahkan dulu pengadilan bahwa itu menjadi bukti otentik baru diajukan. Kalau hanya sekedar ini, sayang banget ahli-ahli yang ada di 01 dan 03. Silakan jawab. Oke. Wah, saya suruh jawab. Tadi Bung Rocky dulu, Bung Rocky. Oh, Bung Rocky dulu. silakan Bung Rocky. Oke. Perbandingan angka, tadi ada yang meninggal, ada yang dilaporkan dan lain sebagainya. Silakan. Ya kalau soal angka TPS ada berapa jumlahnya? 800.000 sekian, 820.000. Ya, dia nggak hafal kan, saya hafal 823.220. Oke. Oke. Nggak hafal kan, itu menunjukkan kalau dia nggak pintar-pintar amat. Yes. Gini, saya hafal tapi biasanya lebih hafal. Saya itu hafal tapi biasanya lebih hafal kalau sudah dikasih kuasa untuk membela. Saya kan tidak dikasih kuasa untuk membela. Kalau abang kan sudah dikasih kuasa untuk, harus dong hafal semua. Belum ada kuasanya. Silakan Bung Rocky, silakan Bung Rocky. Iya, ada 800.000 TPS, dibulatin aja itu. Gak ada yang bermasalah emang, baik-baik aja. Hanya ada satu TPS yang bermasalah tuh. TPS di Mahkamah Konstitusi. Yang surat-suaranya dicoblos Jokowi langsung di situ. Udah dicoblos di Mahkamah Konstitusi kan? Berarti hadirnya Gibran itu abang benar-benar takutkan. Enggak, Dia kan kandidat, jelas. bukan terpilih. Saya nggak ngomong itu, saya ngomong Jadi TPS betul- yang bermasalah itu cuma satu. Ya. Yaitu TPS di Mahkamah Konstitusi, TPS nomor 90. Ya, Mahkamah Konstitusi keputusan secara sah, legal, undang-undang memutuskan Gibran masuk calon. Gibran Tidak ada masuk soal. calon saja sudah nyatakan menang. Gimana dong? Tidak ada soal. Takut dong kalau Tidak ada begitu. soal. Hitler itu dinyatakan legal. Ya, Dipilih secara demokrasi itu. ya. Tapi 2 bulan kemudian seluruh penduduk Berlin mulai merasa ada yang aneh di situ tuh. Jadi bayangkan. Jadi yang disebut kecurangan itu bukan sekedar data kuantitatif, Ya. tapi perspektif orang tentang persoalan pertama pintu masuknya. Jadi saya terus mengatakan bahwa curangnya itu dimulai dari pintu masuk Mahkamah Konstitusi, udah. Dan itu kemudian derivatifnya kita tunggu di kotak-kotak suara. Tapi yang sekarang keputusan Mahkamah Konstitusi itu inkonstitusional nggak? pasti inkonstitusional. Siapa yang bilang undang-undang kok? Iya, yang bilang itu siapa? Keputusan Itu Mahkamah Konstitusi Ini ya, undang-undang kok. Saya itu tahu betul putusan Mahkamah Konstitusi itu ya. Sebenarnya nggak sopan itu ketika kemudian diumumkan karena belum ada kesepakatan di antara 5 hakim yang mengabulkan. Dari 5 hakim yang mengabulkan itu, 2 hakim ternyata mengatakan yang boleh dicalonkan adalah berpengalaman atau sedang menjabat gubernur. Yang kepala daerah secara umum itu cuma 3. Makanya Saldi Isra sebagai wakil ketua Mahkamah Konstitusi mengatakan heran. Persoalannya adalah itu kan soal etik dan etiknya kemudian sudah terbukti. Ketika kemudian secara kasar Ketua Mahkamah Konstitusi kemudian memaksakan untuk membacakan putusan itu, disitulah persoalan terbesarnya. Nah sayangnya
putusan MK itu selalu diberi judul final and binding. Begitu final and binding, kita tidak punya mekanisme untuk membatalkannya. Walaupun putusan itu sontoloyo, ngawur begitu. Itu persoalannya. Ya, gini. Bigai, Kalau belum pernah ada di dalam lembaga, pimpinan lembaga yang komisi-komisi, yang pimpinannya terdiri dari lebih dari satu orang, ya bahasanya begini. Kalau saya kan mantan pimpinan Komnas HAM, 11 orang komisionernya. Hampir jadi deputi. Sekalipun besar gitu ya. Sekalipun dissenting opinion itu ada 5 orang, kemudian yang menang 6, keputusan yang keluar adalah keputusan institusional. Yang menjadi persoalan ada anggota-anggota di situ yang menyampaikan kepada publik tentang al-ihwal yang terjadi dalam Apa yang mau dapur. disampaikan Bung Pigai? Maksudnya apa? Jadi keputusan MK adalah keputusan yang sah. Sudah Tidak final sekedar dan mengikat. binding, Ya. tidak sekedar binding, tapi itu adalah keputusan Mahkamah Konstitusi. Yang sah, itu yang mau sampaikan. Bung Rocky ada tanggapan soal itu? Ngerti saya itu, legalitasnya ada. Karena you bicara tentang konstitusi dalam perspektif hukum positifnya itu. Tetapi konstitusi juga mesti dibaca di dalam rangka penyempurnaan peradaban demokrasi. A living constitution. Nah, living constitution ini isinya adalah ethics. Itu dasarnya kan. Nggak ada konstitusi yang berhenti pada black letter of the law itu. Yang baca sebagai tulisan hitam di situ kan. Begitu Anda, kenapa dimaksudkan supaya seseorang itu bisa diselundupkan lewat Mahkamah Konstitusi. Siapa yang diselundupkan? Pigai, nggak ada soal. Ini anak presiden diselundupkan menimbulkan interpretasi bahwa seseorang menginginkan dinastinya diperpanjang. Kan cuma itu keterangannya. Ada nggak ada di konstitusi. Tapi reason kita mengatakan bahwa living constitution mengatakan ada pelanggaran etik luar biasa itu. Walaupun Jimli nggak sebut orangnya, tapi otak kita mengatakan yang dimaksudkan Jimmy yang mengintervensi Mahkamah Konstitusi adalah orang yang kekuasaannya di atas ketua Mahkamah Konstitusi. Meskipun itu tidak membatalkan apapun karena Nggak ada soal, nggak Mahkamah membatalkan. Konstitusi final dan mengikat. Gimana Iya, Bung Rocky? final dan mengikat secara legal. Kalau kita baca konstitusi sebagai black letter of law. Tapi kalau kita kasih interpretasi bahwa itu konstitusi yang ingin menghidupkan the guardian of the constitution adalah Mahkamah Konstitusi, maka mesti ada judicial activism dari hakim-hakim itu untuk mengatakan memang tidak dilarang di situ, tetapi perasaan hakim mengatakan ada yang dari awal itu direncanakan untuk jadi jahat. Itu dasarnya. Nah, kecurigaan itu yang menimbulkan suara rakyat adalah suara angket. Oke. Nanti saya berikan kesempatan. Saya ingin sebenarnya ke Bung Fahri. Bung Fahri, bahwa ini kebetulan pakar hukum tata negara. Apa yang Anda mau sampaikan dari Bung Rocky? Iya, terima kasih. Ya, disampaikan Bung Rocky ini kan sebenarnya diskursus yang sebenarnya telah selesai. Kita tidak akan selesai nantinya kalau misalkan selalu mempersoalkan apa yang telah diputus sudah menjadi produk yang telah final dan definitif tentunya. Boleh saja diskursus yang disampaikan Bung Rocky, analisisnya itu kalau kita bawa di mimbar-mimbar kampus, kita jadikan sebagai satu kajian akademik untuk barangkali kita hasilkan suatu disertasi ataupun mungkin satu skripsi ataupun mungkin tesis. Oke. Tapi kalau kita dalam kehidupan bernegara itu ada kepastian. Jadi kehidupan bernegara itu tidak bisa kita gantungkan kepada sebuah diskursus yang tidak ada akhirnya. Tidak boleh kita bernegara dalam situasi untuk tidak selesai dalam perdebatan-perdebatan. Logikamu. Sebentar. Jadi kalau yang disampaikan oleh Bung Rocky tadi, saya katakan tadi kita pelihara menjadi sebuah etalasi akademik saja. Biar saja itu menjadi satu diskursus yang tidak selesai, biar itu menjadi satu Dan tidak akan pernah selesai menurut Anda? Iya, bernegara itu ada kepastian. Bernegara itu harus ada kepastian hukum. Makanya dalam Ketika menggunakan logika Bung Rocky maka nggak akan pernah selesai. tidak akan selesai, negara tidak akan bergerak. Karena kita berdebat di tempat, kita akan berdebat dalam Bung Rocky, situasi yang logika Anda jalan stagnan tanpa gitu. ujung. Oke, saya terangkan. Itu nggak bisa. Lahan itu. Apa yang menyebabkan negara itu bergerak? Hukum yang beku atau hukum yang hidup? Makanya hukum itu kan ada 3 frame. Tunggu, saya tanya dulu. Apa yang menyebabkan negara itu bergerak? Living law Yes, Bung Rocky. that's Ya. poinnya living law itu. Living law itu sebagai Tunggu, satu living law itu ada dalam konstitusi apa tidak?
Living law itu tidak dalam konstitusi. Justru itu yang menyebabkan Konstitusi itu cuma hanya memberikan frame yang pasti. Ya justru itu Anda bilang Ya. supaya negara bergerak pakai yang pasti. Yang pasti itu berhenti. Makanya saya katakan dalam mengambil keputusan itu, jadi living law itu begini. Faulty law reasoning ada di situ. Living law itu dalam rangka untuk memproduksi sebuah kebijakan. Jadi kebijakan itu begini. Oke, Saya katakan begini, Bung Rocky, Yes. dalam rangka untuk membuat satu decision. Ya, Ngerti saya, tapi you bilang tadi supaya negara bergerak mesti ada kepastian hukum. di mana kita bernegara? Tunggu dulu logikanya Ya, ya. Anda punya premis, negara Oke. bergerak bila ada kepastian hukum. Terus saya tanya, yang menggerakkan negara itu positive legal reasoning atau yang tadi yang Anda sebut sebagai living constitution. Anda bilang living constitution. Living constitution tertulis nggak sebagai black letter di dalam konstitusi? Dalam kajian Tunggu. Tertulis nggak? dalam kajian konstitusi begini. Saya mau katakan begini. Dalam kajian begini. Jadi reasoning ya Saya dalam jawab aja. legal Living law tidak tertulis. Sudah. Itu Jadi tidak saya katakan tertulis. begini, Kenapa Anda dalam bantah rangka untuk sendiri membuat logik? memproduksi sebuah keputusan ataupun Saya nggak kebijakan. peduli itu. Yang saya tuntut adalah koherensi Hukum itu dari pasti. pikiran. Kita berbicara tentang hukum itu Oke. pasti. Hukum nggak pasti. Nggak ada- Kalau hukum tidak pasti, keadilan tidak bisa ditegakkan. Saya setuju itu. Makanya saya katakan tadi bahwa forum perdebatan Mahkamah Konstitusi sudah selesai. Terlepas yang disampaikan oleh Bung Refli tadi. Sebentar. Dengar. Yang disampaikan Bung Refli tadi itu saya setuju. Saya ngerti itu. Bahwa belum tentang- selesai. Sebentar. Ini. Tidak akan pernah Nanti selesai. dalam hak angket juga akan dibahas soal itu. Putusan 90 itu terlepas dari baik buruknya, dia menjadi hukum. Enggak, saya nggak peduli itu. Persoalan nantinya peradaban ini mereview You dengan berkali- mencatatnya dengan satu kesimpulan, satu Oke. premis bahwa itu adalah sesuatu yang tidak Kita benar. akan lanjutkan Itu urusan setelah lain. jeda, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Kami akan berikan kesempatan nanti kepada yang lain. Bung Hadi nanti.